Pusing nggak? Balik kita tutupi dari sini pulang. Bisa. Itu namanya gambarnya tidak berfungsi. Tapi kalau soalnya hewan, perhatikan gambar di samping. Hewan tersebut berkembang biak dengan cara itu namanya berfungsi. Oke, next. Model soal tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jadi jangan sampai ya. Jika Anda menjawab nomor atas itu A, terus dari itu urutan lain. Jadi tidak tergantung pada jawaban yang berikutnya. Oke. Lalu dari segi bahasa harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Ya, tidak boleh gunakan bahasa Jawa, misalnya berikut ini, misalnya hewan-hewan yang hidup di darat adalah A. Cecak, B. Bajing, C. Doyol. Walaupun anak-anaknya mungkin ngerti maksud doyol, tapi kan bisa saja di murid situ ada anak yang bukan orang Jawa, ya, sehingga dari orang ngerti doyol itu apa doyol itu? Tidak tahu nanti. Terus tidak menggunakan bahasa yang bagus tepat. Nah, tadi sudah jelas. Setiap soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Jangan pakai istilah yang anak-anak tidak tahu. Ada cerita urgensi dari paragraf tersebut adalah bahasanya tidak komunikatif. Kita tidak mikir urgensi itu ya, manfaat maksudnya untuk kepentingannya lebih jelas ya. Terus setiap pilihan tidak mengulang kata frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian jelas. Oke, gambarnya harus tidak boleh mengandung unsur iklan gitu Bapak Ibu. Nah, iklan nggak boleh. Jadi iklan jadi sama ke orang ngambil misalnya mau anak gambar sabun ya sabun gitu toh, misalnya kayak jenis sabun matahari atau sabun ceria ya. Tidak menggunakan nama tokoh yang masih hidup ya, pokoknya ini calon presiden, caleg misalnya ini nggak boleh. Tidak mengandung unsur sara. Gambar harusnya tata letaknya konsisten, bisa dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Oke ya, ini contoh-contoh soal kalau dia dada Bapak Ibu. Ini contoh-contoh bentuk kalau kemudian ganda, contoh-contoh ini. Oke, saya kira cukup untuk memberi gambaran ini. Sebelum tugas di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, Pak Jun, monggo Pak Jun dilanjut untuk yang tugas mandiri di sini dulu. Jadi kalau ada mapel lain di luar ini, berarti tanggung jawab sekolahan masing-masing. Saya ngomong bahasa Inggris, ngomong pertanyaan atau TIK, kemudian nah, soalnya kita tadi sudah standarkan jumlahnya. Ini paling tidak kalau pilihan ganda 30, kalau ditambah ini 5. Kalau tahun kemarin itu 45 PJ semua kita ya. Yeah. Karena kita berupaya kemudian bermotor bagaimana hebatnya kita anak-anak kita. Jadi kalau itu betul tulisannya begini. Jadi bisa nulis, misalnya di kopeng Pak, itu ya.
Itu kepingan misalnya. Ya, ini untuk ketentuannya Bapak Ibu. Jadi nanti ada 35 soal, kecuali matematika itu 30 soal dikerjakan 2 jam. Ya. Terus sebelum sumatif akan jeda disampaikan harus ada sumatif unjuk perform atau kalau dulu namanya praktek. Ini untuk menguji kompetensi dasar hingga sifatnya keterampilan. Nah, yang tidak diuji tertulis jangan dipaksa. Jadi jangan dipaksa kalau tidak tertulis. Oke. Dan kepala sekolah nanti mengkoordinasikan Bapak Ibu untuk nanti dibuat posnya. Nah, tadi saya menegaskan bagaimana cara melengkapi. Jadi nanti untuk yang ujung perform itu kira-kira tanggal 18 sampai 23 Maret. Ini pas kosong ya Bapak Ibu. Jadi performnya yang sing masak bersama ya coba tanggal minggu. Jadi dari kompor, dari putri, dari blog ya. Jangan di sini mungkin di awal-awal atau sebelum puasa atau mungkin dari ya masak-masak. Jadi tanggal itu kemudian sumatif pakai jenjangnya selempak sak kabupaten nanti tanggal 25 Maret sampai 1 April 2024. Nah, tidak memakai metode sehingga tetap paper and test. Ya, jadi nanti tidak terjadi. Nah, karena nanti rencananya awal-awal April itu sudah PPDB untuk dipakai penentuan lulusannya untuk datang ke SMP. Nah, berarti Bapak Ibu soalnya harus siap nanti di akhir Maret itu harus sudah siap. Kira-kira Pak, dari soal pakai nah yang betul itu soal itu dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing oleh guru kelas 6 dari semua soal dan yakin. Siap ya? Siap. Jadi siap Pak. Nek sampai tingkat satuan pendidikan kok buka buku. Siap semua. Ya, nanti kakak biasa. Terus, bisa buka buku nek. Kecamatan. Antar kecamatan. Bukan dalam sini dalam soal ya. Jadi sekali lagi kalau saya menyatakan yang betul itu dibuat oleh sekolah masing-masing. Jadi nanti misalnya di kecamatan mana misalnya Ilmu ada satu SD Mukiran saya buat sendiri Pak, saya tidak gabung dengan mana-mana pokoknya soalnya ada itu yang betul kurikulum merdeka. Bukan di akhir DW nanti disebutkan itu yang betul. Jadi sekali lagi supaya tidak ada itu sudah disebut dan semua jadi mati waktu ya pegawai pegawai kecamatan lebih ya ini ya termasuk pengawasannya otomatis ada juga tidak silang-silang anak sekolah dan silang salah satu sekolah saja jadi belum tekan orang ini sekolahnya kita nyamami ya. Nah baik selanjutnya Bapak Ibu kisi-kisi yang sudah ada dari kabupaten sudah kita buat, sudah kita masukkan di Google Drive. Itu tadi saya sudah minta tolong Pak Kapolri untuk nge-share ke grup kelas. Nah, sudah ada share? Ya. Itu nanti dengan buka, nanti saya berikan di situ.
Belum ya? Belum mana? Oh, Tengaran. Oh, Tengaran dulu. Oh, alah. Nanti kalau Tengaran masih boleh kok begini. Nah, kalau begini. Ya, ngomong yang Tengaran nanti semoga bisa segera sampai ke mana gitu ya, COD-nya. Ya, nah dari visi-visi itu kami Bapak Ibu Guru, mohon maaf kadang. Ya. Nah di sini Bapak. Jadi tadi saya mulai kali ya Bapak Ibu tahapan menilai itu. Nah penilaiannya nomor mati atau mati. Khusus mati itu bisa untuk menentukan kadang-kadang kalau kelulusan. Kita biasanya fokusnya ada di poin B yaitu kelulusan. Makanya kelulusan itu tidak balik usia tetapi mati. Ini saya ambil dari peraturan tadi tentang standar penilaian nomor 21 tahun 2022. Oke, nah nanti kelulusan Bapak Ibu atau Bapak Ibu itu dengan melihat sesuai dengan ketentuan ini adalah melihat capaiannya peserta didik untuk semua mata pelajaran dari ekstrakurikuler dan prestasi lainnya yang dilihat dari rapot kelas 5 dan kelas 6 saja Bapak Ibu di sini. Ya, kalau PSD. Jadi tidak melihat kemana-mana, hanya melihat rapot kelas 5 dan kelas 6. Rapotnya kelas 5 pun sampai kelas 5 dereng. Nah, kelas 6 semester 1 sudah punya belum? Yang belumnya apa? Semester 2. Makanya sumatif yang kita lakukan nanti dalam rangka untuk mengisi rapot kelas 6 semester 2. Oke, saya pahami di sini kita. Nah, sehingga nanti ketika anak didik itu dinyatakan lulus, jika ini Bapak Ibu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, dia punya nilai rapor nanti madana, ikut sumatif akhir jenjang, karena dia ada di kelas 6 penunjuk, dia wajib ikuti namanya sumatif akhir jenjang. Sini. Nah, lalu nilai sikap atau perilakunya minimal baik. Jadi 1 di rapor kelas 5 atau kelas 6, 2 mengikuti sumatif akhir jenjang, 3 punya perilaku yang baik. Sehingga sumatif akhir jenjang lingkupnya tidak dari kelas 4, 5, 6 materi, hanya kelas 6 semester 2 lingkup materinya. Ya, jadi lingkupnya sumatif akhir jenjang jenengnya ekor tapi lingkupnya tidak kemana-mana, hanya kelas 6 semester 2. Ya, hanya kelas 6 semester 2 saja, tidak sampai kelas 4, kelas 5, kelas 2 terus orang tambah les, ngomong sisi, buat itu remote 6. Jadi pas lewat pas apa training, lewat nek masih mau training, sehingga dipastikan di sini tidak ada yang namanya drill, tidak ada namanya dan termasuk tadi disampaikan oleh Bu Kabid, PEM tadi itu sudah dihapus, ditiadakan, ya, ditiadakan. Jadi semua nanti dikembalikan kepada sekolah. Oke. Nah, bentuk nanti sumatif akhir jenjang, Bapak Ibu bisa pilih salah satu, bisa bentuknya portofolio, bisa penugasan, bisa tes, bisa kegiatan lain yang diterapkan atau diterapkan oleh satuan pendidikan. Tetapi kita menghimbau biasanya kalau portofolio itu di Pamarang, Pamarang. Nah, guru penugasan toh, yo Pamarang. Nah, Bapak Ibu bisa, oke lah saya adakan tes, bisa dari bisa, boleh terserah. Mau ditambahi, tak tambahi tugas,
tak tambahin portofolio, tak tambahin praktek boleh. Tergantung sekolah masing-masing. Oke. Dan yang penting untuk penilaian sumatif ini nanti mencakup semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Jangan sampai di buku KOSP-nya, di buku KTSP ada 9 mapel, diberikan hanya 5. Atau sebaliknya, di situ hanya ada 8 mapel di kurikulum satuan pendidikan, tetapi diberikan ada yang pertanian, padahal atau dibuang. Kembang Jowo, dibuang nggak tahu. Iya. Iya. Kembangnya harus pokoknya ya otomat laras pelong. Paketnya barang kos barang-barang Pak. Pokoknya nyanyi opo itu terbisi. Jadi sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu untuk membuat terutama web khusus untuk yang tertulis Bapak Ibu ini kita harus ada yang namanya isi. Kita tadi kan di awal sudah saya sampaikan. Jadi merencanakan dulu cara membuatnya ada isi. Nah biasanya dengan atau mungkin saya dulu ketika dari dulu ada soal atau tes mungkin atau dari isi. Nah itu biasanya agak baik. Nah, sesuai dengan orang. Nah perlu soal saya kisi kalau kisi mana? Kisi soal saya kisi. Itu zaman gue. Kalau daerah wilayah ini bukan. Amriki bukan atau biar. Nah, ada yang namanya kisi-kisi. Kisi-kisi itu apakah kisi-kisi itu? Nah, kisi-kisi itu adalah suatu pedoman yang nanti bisa digunakan untuk bahkan praktik membuat sebuah soal. Bukan penampilan jadi ini dari soal itu PDW itu mau konon sampai ini, pokoknya KS ini, sampai ini, toko beli bang Google, jadi Pak, tapi ada acuannya, ada aturannya, ada tata kelolanya. Nah, itu isi-isi yang baru. Bentuknya seperti matrik, nomor, kemudian AD-nya atau kompetensi apa, ada indikator soalnya, terus nanti bentuknya apa, kadang juga ada levelnya, level berbikinnya, ada level 1, level 2, level 3. Nah, ini untuk kurikulum. Nah, kita kelas 6 mayoritas mesti menggunakan kurikulum 13. Ya, yang merdeka itu hanya yang penggerak. Kalau di Dengaran ada 1, di Denpasar ada berapa? Kelas 6 yang sudah kurikulum merdeka. Oh belum? Biasanya semua penggerak. Nak ini kan mau aku kurikulum 13 KB ya. Ya. Jadi nanti ada indikator soalnya Bapak Ibu yang nanti bisa mencakup standar kompetensinya yang harus dicapai. Nah, indikator ini ada levelnya, ada level 1, level 2, level 3. Nah, jadi ada kisi-kisi nanti ada kompetensi, ada lingkup materi, ada indikatornya. Indikator ini nanti bisa level 1, level 2, level 3. Kalau level 1 itu ya baru kalau Bapak Ibu pelajari taksonomi belum ya. Nah, dari ilmu pedagogik itu ada namanya C1 sampai C berapa? Nah, C1. C1 lupa. Mungkin harus semangat. Sudah baloro berarti. Nah, kalau
tahu pengetahuan saja. Biasanya kalau terkait dengan taksonomi hidup ini masih C1 sampai C2. Ya, level 2 lebih tinggi lagi, dia sudah bisa menerapkan, dan kalau level 3 itu sudah menawarkan. Jadi sudah lebih tinggi lagi. Nah, ketika Bapak Ibu membuat kisi-kisi, itu harapannya tidak semuanya level 1. Ya, ada level 1-nya sekian persen, ada level 2-nya, level 3-nya, itu biar merata sehingga anak-anak tidak. Ini kalau level kognitif, ya, jadi kalau level 1 itu maksudnya dia masih pengetahuan, yang aplikasi. Kalau yang hot itu sudah level 3, yang Bapak itu sudah bisa tidak perlu. Ini, nah, ini yang namanya indikator soal, Bapak Ibu. Nah, disajikan teks, peserta didik dapat menentukan peribahasa yang tepat. Oh, berarti kalau kita membaca itu langsung ngerti ketika membaca soal. Oh, berarti ngomong teknik dulu. Setelah itu pertanyaannya peribahasa yang tepat sesuai dengan teks tersebut adalah itu langsung kita soal. Misalnya lagi, ini masih bahasa Indonesia ya. Disajikan kalimat yang rumpang, peserta didik dapat melengkapi dengan kata rujukan yang tepat. Oh, langsung ngerti. Berarti soal ini ada kalimat yang rumpang atau tidak lengkap. Terus nanti pertanyaannya suruh melengkapi. Sehingga soal yang kita buat itu standar. Ya. Ini beberapa definisi yang ada. Ini kalau yang matematika, disajikan yang tambatan bertema tentang kependudukan. Peserta dapat menginterpretasi data dalam pengetahuan yang diajaranya dulu. Terus nanti menentukan interpretasi itu bisa menentukan rata-ratanya, menyampaikan modus, median, paling tinggi, paling rendah, selisih dan sebagainya. Itu bagian dari interpretasi. Oke, ini misalnya kalau IPA disajikan 2 gambar, nah, jadi nanti soalnya harus ada 2 gambar. Ini contoh-contoh yang dikatakan. Itu kisi-kisi nanti bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada kompetensinya, ada materinya, ada level kompetensinya, indikator soalnya, bentuk soalnya, nomor soalnya. Itu pilihan ganda. Ini bentuk kisi-kisi kita. Nah, ini kalau matematika contohnya itu, IPA ini. Nah, kalau Korea misalnya seperti ini. Baik, saya kasih contoh matematika. Indikatornya, peserta didik dapat menjelaskan cara membuat magnet dengan tepat. Oh, jadi coba jelaskan bagaimana cara membuat magnet dengan induksi, misalnya ya, bercerita siapkan alat bahannya apa dulu. Jadi keren. Ya. Peserta didik dapat menyebutkan komponen yang dibutuhkan di dalam membuat rangkaian yang sederhana. Jadi ini contoh kalau yang umum. Nah, Bapak Ibu menghormati, dan kisi-kisi ini harus dimiliki oleh satuan pendidikan ketika nanti sebelum pelaksanaan sumatif akhir jenjang. Baik ya. Ya. Dan di Kabupaten Semarang kira-kira Bapak Ibu kalau mau buat kisi-kisi semua mampu setiap guru kira-kira anggota benar. Iya. Ada apa? Oke. Nah, karena saya juga sudah sering mendengar dari Bapak Ibu, akhirnya dengan kunjungan bersama dengan KKG Kabupaten Semarang memfasilitasi pembuatan kisi-kisi. Kisi-kisi yang sudah kita buat, kebetulan kemarin KKG ini kita pandu bersama. Saya Pak John termasuk yang ikut mengandung selama 3 hari. Akhirnya kisi-kisi itu dari kawan sudah.
Di sini sudah saya tidak ajak atau suruh untuk membuat isi-isi. Tidak. Tapi perlu saya sampaikan supaya nanti manfaatnya isi-isi itu untuk apa dan bagaimana memanfaatkannya. Nah, jadi sudah ada mari munculnya kisi-kisi ini seperti tadi saya buka tidak aturan yang ada dalam sambung ini. Nah, kita hanya di dalam standar penilaian ini perlu saya sampaikan oleh Bapak Ibu, terutama dari sini tadi dari Permendikbud nomor 21 tahun 2000 tentang standar penilaian sudah punya ini, sudah ada yang membaca belum? Nanti bisa download ya. Nanti ini yang menjadi aturan kita Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya, kok model kayak gini? Ya itu perlu dijawab. Ini dasarnya. Jadi jangan jawab. Terus pokoknya ini kontennya harus pokoknya gini. Repot gue. Jadi aturannya jelas ya. Nah, di dalam Permendikbud nomor 21 beberapa ketentuan yang terkait dengan penilaian ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru kelas 6. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mau melakukan penilaian hasil belajar, itu tahapannya ada ini Bapak Ibu. Satu, Bapak Ibu harus memutuskan tujuannya penilaian itu apa. Ini masa-masa kata penilaian kita itu ada yang namanya penilaian, kalau di kurikulum merdeka ini ada yang namanya penilaian sumatif, ada penilaian formatif, ada asesmen diagnostik, ada asesmen awal. Itu pun juga nanti bentuknya bisa macam-macam, sehingga tujuannya penilaian harus ketahui tentu beda. Kalau kita mau menilai sumatif dengan menilai formatif dengan asesmen diagnostik ini berbeda sekali. Nah, lalu setelah tentuan tujuannya, Bapak Ibu adalah memilih instrumennya untuk apa. Instrumennya yang mau dibuat ini kita membuat bentuknya apa. Apakah pilihan ganda, apakah tertulis, tidak tertulis, apakah praktik, apakah pilihan ganda dan sebagainya, harus sesuai. Kalau misalnya kompetensi dasar atau TP-nya Bapak Ibu misalnya peserta didik dapat membaca puisi dengan intonasi yang benar, kira-kira pilihan ganda cocok betul? Tidak. Harusnya apa? Nah, perform. Nah, seperti itu artinya yang sesuai. Dan ini tadi di beberapa kesempatan Pak Kadin juga wanti-wanti untuk kelas 6 ini jangan terlalu banyak pilihan ganda. Nah, iso ada pilihannya, ada usianya, supaya dia nggak muter hitung ini. Ya, cukup dengan isi ganda atau pilihan ganda itu dengan baik. Jadi ada uraian, ada isian singkat, mungkin juga soal-soal yang hot, sehingga anak-anak bisa berkembang kognitifnya, bisa berkembang betul, tidak sangkut-sangkut. Kemudian setelah instrumennya punya, baru dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, diolah hasilnya, lalu dilaporkan. Inilah tahapan-tahapan ketika Bapak Ibu melakukan. Dan saya yakin Bapak Ibu ketika melakukan assessment penilaian lingkungan dan melaksanakan tahapan ini dengan sesuai. Ya, sama nanti bapak kacanya kan bodoh. Nah, oke. Selanjutnya masih di aturan ini Bapak Ibu, penilaian peserta didik
bagi siswa itu saat ini bentuknya hanya dua, yaitu formatif dan sumatif. Siapa yang tahu bedanya antara formatif dengan sumatif? Siapa yang tahu apa beda penilaian sumatif dengan formatif? Walaupun guru kelasnya masih KTSP, masih K13, saya yakin juga ada yang tahu. Siapa yang tahu? Dari Kaliwong ada, Palembang, Keradena ada nggak Keradena? Mana SD Keradena 1 mana? Apa? Dan berdiri Pak. Untuk perbedaan tes formatif dan tes sumatif, biasanya tes formatif itu digunakan untuk penilaian harian untuk mengukur tingkat ketercapaian berdasarkan tujuan. Itu yang formatif, penilaian harian. Kalau tes mengukur ketercapaian apa? tujuan. Oh, tujuan pembelajaran. Kalau Kalau sumatif itu umumnya digunakan untuk mengukur tujuan pembelajaran yang lebih luas dan pada umumnya digunakan kalau bahasa yang lalu itu PAS. Oh, PAS kalau sumatif. Kalau formatif diukur penilaian harian sampai tujuan pembelajaran. Oke. Nah, ada yang setuju, sepakat atau punya pendapat lain? Setuju. Dari susuan bukan? Setuju ngono wae ra ambong. Ada meneng kabeh sih. Bakal kerja ada nggak? SD bakal kerja mana itu bakal kerja? Mana bakal kerja? Oh bakal kerja satu ya. Apa buku terus pendapat? Agak enak badan, jadinya satu bidang hampir semuanya kena flu semuanya. Maaf saya pakai masker nggak apa-apa nih Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas serta Kapolri yang ada yang sekarang mewakili serta rekan-rekanku semuanya guru kelas 6 yang ada di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.